and error, Bapak. Jadi kalau kita tidak menguasai atau tidak mempelajari yang metode Mendeley yang sintaksi tata pusaka dengan metode Mendeley itu memang kewalahan sekali. Tapi kalau sudah pandai caranya, insya Allah itu sangat memudahkan sekali kita dalam penulisan tata pustaka. Wah, mantap. Kegunaannya Pak Yes, coba kasih tahu teman-teman ini, Mendeley itu gunanya untuk apa sebenarnya? Mendeley itu gini Bapak-Bapak ya. Jadi kalau saya dulu kan membuat daftar pustaka itu kan manual atau menggunakan dari Microsoft-nya. Tapi kalau kita menggunakan Mendeley itu kita sudah input mencari dari internet, itu otomatis akan masuk ke dalam daftar pustaka kita. Jadi sangat simpel sekali, sangat memudahkan kita sekali, sehingga kita tidak perlu bolak-balik untuk melihat daftar pustaka di pembahasan mana, lalu kita pindahkan ke daftar pustaka. Nggak perlu lagi. Jadi kita kalau sudah menguasai Mendeley, kita sangat mudah sekali dalam penyusunan daftar pustaka. Jadi saran saya, kalau memang disuruh oleh pihak untuk membuat Mendeley itu dipelajari, memang bagusnya dipelajari untuk memudahkan kita juga nanti menyelesaikan TAPM-nya. Jadi Pak Yes tidak perlu lagi ngetik-ngetikin titik, koma, miring, segala macam ya, langsung otomatis kan? Iya. Oke. Ya, ada yang dari saya menyapa dulu. Bu Siti sambil mendengarkan sebelum belum bergabung semua. Yang dari Meranti, yang sudah ACC BTR 1. Kemarin siapa saya lupa ya, bimbingan saya ya. Bu Zainatul Akmar atau Pak Wid? Ibu Sutijah, Pak. Hah? Ibu Sutijah. Bu Sutijah, ada nggak Bu Sutijah? Sepertinya tidak, Pak. Belum bisa masuk. Yang sudah masuk siapa yang sudah masuk? Ibu Zainatul Akmar. Zainatul Akmar, siap. Bu Zainatul Akmar mana? Itu. Nama-nama orang yang teramat. Bu Zainatul Akmar. Mantap. Pak. Ya, Bu Zainatul Akmar ini guru SD. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan dulu ya. Ya, saya perkenalkan dulu. Ini ya sebentar sambil ini Bu Siti Julaiha mau ada rapat, kita ngobrol-ngobrolnya kita pending dulu. Kita akan menyapa teman-teman Bu Siti Julaiha dari P4S kepada seluruh teman-teman. Silakan di mute semuanya kecuali Bu Siti. Kita dengarkan apa dari masukan beliau, penyemangat apa beliau buat semua dan kebijakan-kebijakan terbaru dari PP4S. Silakan Bu Siti, waktu dan tempat kami persilakan. Selebihnya nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semua sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Iqbal, Direktur UT Pekanbaru yang sudah mengundang kami dari Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana untuk bisa berkenalan tatap muka ini langsung dengan teman-teman mahasiswa Pascasarjana di UPBJJ UT Pekanbaru ya. Terima kasih Pak Iqbal sudah memfasilitasi, sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk bisa berbagi pengalaman, menambah silaturahmi, kemudian juga paling tidak bisa saling menyemangati satu sama lain. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa pada program Pascasarjana di Universitas Terbuka, teman-teman diminta untuk melaksanakan penelitian dan menghasilkan tugas akhir program magister atau tesis, dan untuk yang sekarang teman-teman diharapkan bisa membuat artikel dan mensubmit, dan alhamdulillah kalau tadi saya sudah mendengar ada teman-teman yang sudah bisa mempublikasikannya. Itu adalah sebagai sumbangan teman-teman ke UT Pekanbaru, ke UT, bahwa ternyata lulusan
atau mahasiswa PPS juga mampu untuk dapat menghasilkan artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, ya. Jadi mungkin ini udah ada yang mau BTR, atau misalnya ada juga yang sudah mulai menulis dan akan melakukan BTR 2 atau juga akan ujian bank, ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang dalam proses penulisan proposal, perlu menjadi perhatian, ya, bahwa proposal ini merupakan acuan teman-teman untuk melaksanakan penelitian. Maka berkomunikasilah, berkonsultasilah dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Lupa ya, dua-duanya berkonsultasinya untuk dapat menghasilkan proposal yang setelah nanti mengikuti bimbingan residensial tesis yang pertama, di mana teman-teman diminta untuk mempresentasikan proposalnya dan mempertahankannya bahwa menurut pembahas ahli, proposal teman-teman itu adalah layak untuk dilaksanakan. Ya, jadi itu setelah teman-teman berdiskusi, melakukan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2, kemudian disampaikan, dipresentasikan, dan dipertahankan oleh teman-teman, sehingga pembahas ahli dari orang luar, ya, dari ahli bisa menyetujui bahwa proposal Bapak Ibu adalah sudah layak untuk dilaksanakan. Setelah proses BTR 1 pasti akan ada masukan, dan masukan itu sangat baik, itu untuk diperhatikan, kemudian konsultasikan, disepakati dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Setelah mendapat persetujuan dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 bahwa teman-teman sudah dapat bisa mengumpulkan data, silahkan kumpulkan data itu, dan selama proses itu, teman-teman tetap berkomunikasi dengan pembimbing 1, pembimbing 2 berkaitan dengan data yang teman-teman kumpulkan. Nah, setelah itu pada proses penulisan nanti akan ada bimbingan tesis residensial yang kedua. Nah, itu adalah pertemuan secara tatap muka antara teman-teman dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk melihat apakah data yang dikumpulkan itu sudah sesuai dengan permasalahan atau tujuan penelitian yang sudah disepakati di dalam proposal. Kemudian juga di situ akan diperhatikan apakah, jadi kan mungkin itu perlu menjadi penekanan untuk semuanya. Di dalam pasti ada pembahasan. Nah, ini kadang-kadang teman-teman masih ada yang kurang atau memperhatikan di dalam pembahasan ini. Mudah-mudahan, karena saya tahu di sini ada Pak Iqbal, kemudian juga ada pembimbing yang lainnya. Di dalam pembahasan teman-teman tidak hanya menyampaikan data, tapi teman-teman menginterpretasikan data itu, kemudian mengaitkan data itu dengan hasil penelitian orang lain atau pakar ahli. Disitulah nilai dari tesis atau TAPM yang oleh teman-teman. Nah, pada BTR 2 ini adalah merupakan persiapan teman-teman untuk mengikuti ujian sidang. Ya, jadi kita mengharapkan pada saat ujian sidang, walaupun ada masukan, walaupun ada pertanyaan dan sebagainya, pertanyaan seperti yang tadi disampaikan Pak Iqbal, teman-teman itu bisa menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh tim penguji. Ya, kalaupun nanti misalnya ada masukan-masukan, itu masukannya tidak terlalu prinsip. Karena apa? Karena pada saat BTR 2 teman-teman sudah dipersiapkan. Jadi pada saat BTR 2 teman-teman juga harus siap, sehingga itu akan menjadi modal teman-teman ketika mengikuti ujian sidang. Dengan persiapan yang matang dan juga masukan selama BTR 2, teman-teman tidak akan mengalami grogi atau apa, karena teman-teman sudah dipersiapkan. Sehingga setelah selesai sidang, teman-teman itu perbaikannya tidak akan terlalu prinsip, tetapi hanya perbaikan-perbaikan yang dalam waktu 1 bulan itu bisa mungkin kurang dari 1 bulan bisa diselesaikan oleh teman-teman, ya. Jadi proses itu teman-teman lalui karena apa? Mungkin ada yang kesal ini bolak-balik dari tidak apa-apa selama proses pembimbingan. Daripada nanti pada saat ujian sidang teman-teman mengalami kesulitan yang sangat-sangat prinsipil, dan itu akan
nilainya juga tidak akan terlalu bagus, kemudian juga proses perbaikannya akan memakan waktu yang cukup lama, ya. Manfaatkan proses pembimbingan, manfaatkan monitoring yang selalu dilakukan oleh Pak Iqbal dan teman-teman di Pekanbaru, supaya pada saat teman-teman mengikuti ujian sidang sudah siap. Perbaikan ataupun revisi itu sangat-sangat sedikit dan tidak terlalu prinsip. Itu aja ya. Saya merasa bahwa teman-teman itu bisa, teman-teman itu mampu. Yang perlu dimotivasi satu sama lain adalah maunya. Kadang-kadang suka ada masalah, berhenti, seperti itu. Jadi semangat. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini, teman-teman bisa difasilitasi oleh Pak Iqbal untuk saling menyemangati satu sama lain. Kalau ada masalah bisa bisa dibantu satu sama lain, ada solusinya. Itu Pak Iqbal, mudah-mudahan sukses selalu untuk teman-teman semua. Dan sudah ada tadi beberapa yang bisa mempublikasikan artikelnya. Artinya apa? Artinya teman-teman adalah bisa. Sekarang teman-teman mau atau tidak untuk mengikuti prosedur untuk belajar satu sama lain sehingga bisa seperti teman-teman yang lain. Tetapi juga memang kalau kita hanya menyediakan waktunya setengah dari teman yang lain, ya artinya waktunya akan lebih lama, ya. Jadi itu yang akan menentukan cepat lambatnya itu adalah kemauan teman-teman. Kemampuan insya Allah teman-teman sudah mampu. Tetapi tinggal bagaimana kita memotivasi supaya kita punya kemauan yang tinggi untuk mencapai hasil yang optimal. Ya Pak Iqbal ya. Siap Bu Siti, terima kasih atas motivasinya. Ini teman-teman yang belum kenal, saya perkenalkan lagi, saya ulang lagi, beliau adalah Direktur Pasca Sarjana UT, atau Pusat Pengembangan Program Pasca Sarjana P4S. Jadi ini adalah yang ngomong direkturnya langsung, seperti apa prosedurnya, nanti teknisnya nanti dengan saya. Yang teknis untuk bagaimana mendelay itu, bagaimana cara menyapa pembimbing, etika dalam ujian. Bu Siti, jika ada kegiatan lain, monggo, saya terima kasih sudah disapa teman-teman. Kurang lebih ini 90 peserta Bu Siti. Mantap. 90, iya, sudah saya lihat itu. Partisipasinya udah 89, artinya sudah di atas 70-an. Hebat. Iya. Bagus teman-teman, semangat ya. Iya, harus. Ya, oke. Insya Allah kita akan bantu semampu kita, ya. Tetapi kuncinya adalah pada teman-teman. Teman-teman mampu, sekarang tinggal kemauan, motivasinya digenjot, ya. Terima kasih Pak Iqbal. Mudah-mudahan pagi-pagi ini bisa menjadi penyemangat kita semua. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya sambil rapat ya. Ya, silakan. Silakan Pak Iqbal dilanjutkan ya. Ya, terima kasih Bu Siti. Tadi menyapa dari Meranti Bu Zainatul Akmar. Silakan masuk lagi. Bu Zainatul Akmar, nyalakan videonya. Ya, Bu Zai. Ya, Pak. Perkenalkan diri, Bu Zai dari mana, profesinya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tunggu Pak. Jaringan giginya Pak. Gak apa-apa Bu, lanjut. Bagus suaranya. Suara memang Pak, videonya Pak. Lanjut aja, Bu. Suaranya bisa kita dengar Bu. Oke, udah Pak. Ya Pak, saya dari Kabupaten Meranti. Saya Maaf Pak. Ya, silakan. Oke.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Zainatul Akmar dari Kabupaten Meranti. Saya mengajar di SD 3. Kebetulan saya berada di kotanya, Kabupaten Meranti. Nah, di sini kami tidak ada halangan kalau soal internet, karena di sini memang jaringan agak bagus. Kadang-kadang saja kalau di rumah agak kurang. Tapi kalau masih di lokasi sekolah itu internetnya bagus. Kalau untuk permasalahan saya di Meranti ini, guru-gurunya kalau pada pembuatan rencana pembelajaran atau RPP itu agak susah, sulit sekali. Setiap tahun itu kepala sekolah sering atau setiap tahun itu tidak ada yang menyetor RPP atau ADM-nya ke kepala sekolah. Kalaupun ada, setorannya cuma kadang-kadang RPP-nya tema 1 atau tema 2 saja. Tidak pernah lengkap. Disinilah permasalahan yang saya alami, dan saya juga sudah ke lokasi atau ke lapangan. Saya juga sudah bertanya kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti ini, atau di kecamatan ini khususnya. Itu kebanyakan mereka juga seperti itu. Tidak membuat RPP. Kalaupun mereka membuat, itu cuma di-download dari internet dan diganti namanya saja atau identitas sekolahnya saja. Jadi saya berpikir di sini, apakah benar, apakah RPP itu efektif untuk, karena semua guru ketika mengajar, tidak semua guru juga, tapi kebanyakan mengajar tidak menggunakan RPP. Mereka hanya menggunakan buku saja. Jadi saya di sini merasa apakah RPP itu efektif dibuat? Karena RPP-nya terlalu luas cakupannya, karena sekarang menggunakan tema. Jadi semua mata pelajaran itu disatukan, kecuali matematika dan penjas. Sinilah saya ingin melakukan penelitian. Apa pendapat guru-guru? Apakah RPP itu wajib dibuat? Karena di dalam buku guru itu sudah berbentuk RPP. Nah, disinilah permasalahan saya, Pak. Saya ingin mengetahui pendapat dari responden, apakah RPP itu memang wajib dibuat? Karena kalaupun mereka membuat, mereka tidak menggunakannya. Tidak digunakan, Pak. Ya. Bu Jai, Ya, jadi Pak. teman-teman, ini menjadi suatu problem ya, bahwa pada saat teman-teman punya angan-angan untuk menulis TAPM, ya, jangan angan-angan judulnya dulu. Oh. Bu Jai ini pertama mengutarakan masalahnya, langsung saya tangkap. Nah itu masalahnya Bu Jai, sikat teman itu. Iya. Nah, ternyata ketemu masalahnya bahwa hambatan proses respon guru terhadap bagaimana dia mau merencanakan pembelajaran itu kurang efektif. Itu masalah. Otomatis bagaimana mencari referensinya sehingga contoh, Bu Zai ini hidup di kepulauan, perpustakaan nggak ada. Coba Bu Zai, bagaimana Bu Zai strategi mencari referensi kemarin yang saya ajarkan? Silakan. Kalau saya mencari referensinya ya dari internet, juga Bapak ada mengatakan menggunakan Mendeley. Saya juga belajar Mendeley cukup lama juga Pak, karena lambat saya meresponnya agak lambat juga, tapi insya Allah dapatnya sedikit. Cuma bantuan dari kawan-kawan Pak, masih ada bantuan dari kawan-kawan untuk mendapatkan referensinya tadi. Juga saya buka juga buku-buku yang ada di sekolah, tapi yang kebanyakan di internet Pak, dari jurnal. Yang jurnal-jurnal yang relevan ya, yang kita publish, sehingga bagaimana metodologinya, bagaimana cara pengumpulan datanya, instrumen penelitiannya itu bisa observasi di jurnal itu dirubah dan dimodifikasi. Itu saya kuncinya itu ambil, tiru,
rubah, ambil namun dimodifikasi. modifikasi. Iya, Nah, sesuaikan dengan kondisi existing di teman-teman. Kalau iya teman-teman Pak, begitulah Pak. kalau teman-teman tidak punya angan-angan, waduh, judulnya nggak bakal berkembang-kembang. Judul Bu Saya? Zainatul Akmar ini berubah-ubah. Saya rubah-rubah terus ya masalah. Yang penting konteksnya kita sesuaikan. Iya, Ya saya kan? sesuaikan Pak. Nah, Iya, terakhir dengan isi, kemarin sesuai dengan isi. proses tanda tangan untuk maju BTR 1 tanggal berapa Bu Zai? Sudah proses? Saya tanggal 11 November udah di ACC Pak. Wow, 11 November Iya, sudah bulan di November. ACC. Ya, saya nunggu Ya, selama karena ini. nunggu teman-temannya ini yang agak lambat Iya. nih, karena minimal Iya, harus 5 orang. Nah, sekarang udah bisa kita sampaikan Bu Yanti ya. Iya. Udah kita ajukan Iya, ya. Pak. Nah, ditunggu saja. Nah, itu salah Iya, satu Pak. Makasih, Pak. apa ya motivasi teman-teman dari Bu Zainatul Bulanan Akmar. Jadi judul itu belakangan, masalahnya Iya, Pak. dulu. Masalahnya dulu verifikasi, ketemu seperti ini. Seperti Pak Widodo, Pak Aziz Rahmatullah, dia selalu sibuk dengan bos. Nah, itu bagaimana saya tangkap. Teliti saja bos. Bagaimana implementasinya, kaitkan dengan teori-teori ada. Jika jadi sebuah TAPR. Mungkin yang lain, silakan. Oke, Pak. Makasih, Bu Pak. Fasiha, Bu Fasiha ada, Bu Fasiha. Fasiha dari SDN 13. Ada Pak. Wah, ini nyalakan kameranya dong, biar kenal teman-teman. Silakan. Tanah merah ini di mana nih tanah merah? Sampaikan dong ke teman-teman, Bu Fasiha. Mantap. Ya Pak. Bu Fasiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TSS tentang Saya kenalkan teman-teman semua, saya Fasiha dari SD 13 Tanah Merah, tepatnya di Kecamatan Rangsang Pesisir. Masih satu kecamatan dengan Pak Widodo. Masih satu kecamatan dengan Pak Widodo, cuma kalau Terus suaranya bagus Bu, silakan. Ibu ngomong bagus aja. Pak. Bagus. Ya, ini kebetulan saya di rumah Pak. Kalau di sekolah langsung tak ada jaringan. Jadi saya selesai upacara, balik lagi ke rumah, barulah di rumah alhamdulillah ada jaringan. Jadi kalau untuk lokasi saya untuk ke kabupaten itu sekitar 1 jam jalan darat, kemudian sama dengan Pak Widodo kami juga akan nyebrang lewat Kempang lebih kurang 15 menit. Jadi kalau ada pertemuan, saya emang kalau pas ada pertemuan kuliah nyebrang, kemudian kalau begitu ada bimbingan lewat tim kemarin, saya lebih sering nyebrang ke Selat Panjang, karena kadang jaringannya di kampung ini tiba-tiba bisa mati, kalau lampunya mati, listrik mati, ya jaringan langsung hilang. Itu proses saya selama mengikuti kuliah melalui itu ini Pak. Ya. Jadi untuk, ya Pak? Ya, Bu, mempersingkat waktu. Ibu tesisnya tentang Ya. apa? Saya mau dengar. Tesis saya Pak mengenai ini Pak, pengaruh profesionalisme, motivasi kerja dan pelatihan terhadap prestasi kerja guru di sekolah dasar negeri, tepatnya di Kecamatan Rangsang Pesisir. Nah, pada waktu awal teman-teman kalau tesis saya minta jangan di hanya satu sekolah saja. Bu Fasiha, saya minta untuk dalam suatu kecamatan. Ada berapa sekolah Bu Fasiha? Sekolah saya kebetulan ada 14 sekolah dasar. Jadi samplingnya para guru-guru itu memenuhi samplingnya. Jadi jangan meneliti hanya satu sekolah saja, nggak bisa itu. Iya Pak, kemarin memang kebetulan saya karena yang saya tahu kan, yang saya lihat tentang sekolah di keadaan dulu di sekolah saya tentang pelatihannya kan, motivasinya ternyata tidak cukup. Jadi terpaksa saya akhirnya pergi ke sekolah-sekolah lain dan minta data dari pengawas dan korwil kan tentang tujuan saya membuat tesis ini tentang ini.
tentang prestasi guru yang mengikuti pelatihan dan seminar seperti itu. Nah, otomatis Bu Fasiha, ini buat teman-teman semua. Dari Ya. awal Bu Fasiha merumuskan masalah, otomatis kan harus punya data empiris. Bagaimana Bu Fasiha mendapatkan data empiris itu untuk latar belakang masalah? Pada latar belakang masalah saya melihat data Pak, pertama dari sekolah saya dulu. Saya lihat guru-gurunya, apalagi waktu zaman yang pandemi kemarin, untuk mengikuti pelatihan lewat Zoom sangat sulit sekali. Pun kemauan gurunya untuk ikut pelatihan itu sangat rendah betul, apalagi Zoom. Sedangkan pelatihan yang lewat langsung aja kan agak kurang. Jadi semangat gurunya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut itu sangat rendah. Jadi saya pikir ini sekolah saya seperti ini. Ya saya lihat lagi ke sekolah-sekolah yang lain juga seperti itu. Jadi dari itulah saya mendata dari 3 tahun terakhir, dari tahun 2018, 19, 20, saya menghitung masing-masing sekolah berapa orang guru tahun ini yang mengikuti pelatihan. Ternyata memang sangat minim sekali Pak. Hanya sekitar 27-28% saja yang mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kabupaten. Itu Pak. Ya, jadi otomatis teman-teman ini bisa kita rumuskan bahwa empirical problem dan theoretical problem, kemudian ada gap di latar belakang masalah, itulah yang menjadi akar masalah kuat di dalam mengapa Anda mengambil penelitian itu. Karena apa? Saya minta teman-teman di awal harus sudah riset duluan. Dalam arti riset kecil-kecilan, tanya kepala sekolah, tanya sama Diknas, berapa jumlah guru yang sudah dilatih, berapa jumlah guru dari tahun ke tahun, sumber data diolah oleh peneliti, itu penting. Nggak bisa Anda tinggal ngomong menurut saya, nggak boleh. Semuanya pasti harus ada datanya. Benar nggak, Bu Fasiha? Iya Pak, saya mendata dari 14 sekolah dasar di Kecamatan Rasa Pesisir, dari 3 tahun terakhir, dari tahun 2018, 2019, dan 2020, saya tanya kepada kepala sekolahnya, berapa orang tahun ini di sekolah Bapak yang ikut pelatihan yang untuk memajukan motivasi gurunya. Memang hanya sedikit Pak, dari tahun 2018, 19 itu sekitar 28% aja. Sama guru yang berprestasi, yang untuk mengikuti lomba-lomba yang tingkatnya kabupaten itu pun sangat rendah sekali motivasinya. Itu Pak. Oke, jadi memang benar-benar Bu Fasiha pada saat menguatkan di latar belakang masalah itu, saya minta problem empirisnya apa, dikuatkan dengan wawancara beberapa kepala sekolah yang memang menjadi sumber masalah di situ. Jadi boleh teman-teman melakukan observasi namanya, cross check di lapangan. Benar nggak ini masalah? Benar nggak ini menjadi sebuah masalah sehingga Anda kuat untuk meneliti? Itu kuncinya. Kuncinya di latar belakang masalah. Nah, baru nanti membuat rumusan masalah harus konsisten. Rumusan masalahnya apa, Bu? Coba ingat nggak? Rumusan masalah. Nah, bagaimana X1 ke Masih. Z, X2 ke Z, X3 ke Z. Dan bersama-sama X1, X2, X3 ke Y. Benar ya? Iya, Pak. Iya. Rumusan masalahnya, adakah pengaruh profesionalisme, Pak ya, terhadap prestasi kerja guru di Kecamatan Rasa Pesisir? Ya. Pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja guru. Kemudian apakah ada pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja guru di Kecamatan Rasa Pesisir, Pak? Oke, itu kenapa saya minta dulunya cuma 2. Iya, iya, Pak. X-nya 3. Jadi variabelnya ditambah X-nya. Yang Y-nya tetap 1. Nah, itu menggunakan metodologi quantitative research. Menggunakan olah datanya nanti menggunakan apa, Bu? SPSS ya? Pak? SPSS kalau programnya. Programnya olah datanya, olah data variabel. Apa tuh Pak ya? Nah, itu perlu makanya ini olah data harus sync ya, sinkron
antara rumusan masalah dengan bagaimana alat apa untuk mengolah datanya itu. Nah, teman-teman harus tahu. Kalau saya kan teknik analisis data saya kan regresi linear berganda, Pak ya. Iya. Karena variabelnya ada 3 variabel bebas dan 1 variabel terikatnya. Oke, sip. Terima kasih. Kita menyapa teman-teman yang lain. Silakan yang saat ini sedang semester 4 mau mengajukan tesis. Siapa ya? Silakan. Saya nggak hafal satu-satu. Dari Belilas atau dari mana? Pak Armin ini? Pak Armin? Silakan dari Indragiri Hulu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dokter? Jelas suara saya Pak Dokter? Bagus sekali. Sangat jelas Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, perkenalkan saya dulu. Nama saya Armin dari UT Pokjar Sungai Lala. Baik Pak, di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Pak Dr. Iqbal selaku Direktur UPBJJ UT Pekanbaru. Yang pertama, kami saat ini sudah memasuki semester ketiga. Tentu dengan hal demikian kami perlu arahan dan bimbingan karena kami di Pokjar Sungai Lala itu ada 2 prodi. Yang pertama adalah Magister Pendidikan Dasar, kemudian yang kedua adalah Magister Manajemen. Nah, dalam hal ini kami bertekad seluruh mahasiswa yang aktif kuliah sekarang ini, kita tersisa lagi Pak sekitar 40 orang, karena di masa registrasi 2021.1 ini ada yang tidak ikut registrasi sebanyak 2 orang. Nah, tentu harapan kami bersama rekan-rekan mahasiswa yang lain, kami ingin mengejar target sesuai dengan planning kami, bahwa di semester 4 ini tentu kami bisa menyelesaikan studi kami untuk 4 semester saja. Nah, tentu dengan kiat-kiat dan langkah-langkah yang harus kami tempuh, tentu kami perlu bimbingan dan arahan dari pihak UPBJJ, terutama dari Bapak Direktur, tentang penelitian-penelitian yang akan kami laksanakan. Yang kemudian masalah progres untuk TAPM ini, barangkali rekan-rekan mahasiswa yang lain juga sudah berusaha untuk mencari suatu permasalahan di lapangan yang akan dijadikan sebagai penelitian nanti untuk menyelesaikan TAPM-nya. Tentu dalam hal ini kami ingin bertanya, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Yang pertama, barangkali kami di Pokjar Sungai Lala belum ditentukan untuk pembimbingnya. Nah, dalam pembimbingan ini tentu kami sangat mengharapkan kepada pihak UPBJJ kapan kami bisa ditentukan pembimbingnya oleh pihak UPBJJ, dan kemudian dalam 1 orang pembimbing itu berapa mahasiswa yang harus dilakukan bimbingannya. Kemudian untuk penelitian, ini rekan-rekan mahasiswa di UT Pokjar Sungai Lala dari kemarin juga sudah banyak yang bertanya kepada saya sebagai pengurus Pokjar dan juga selaku ketua di Pokjar Sungai Lala. Apakah penelitian, misalnya tadi barangkali sudah cukup jelas apa yang Bapak sampaikan dari rekan kita mahasiswa di Selat Panjang tadi, kalau kita penelitiannya di sekolah, tentu itu harus paling sedikit 1 kecamatan itu harus kita teliti. Nah, kemudian penelitian ini apakah bisa dalam bentuk kuantitatif saja atau hanya menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi oleh karena itu, dengan pertemuan kita pada hari ini melalui Zoom meeting, kami sangat berterima kasih atas partisipasi dari mahasiswa, terutama dari Indragiri Hulu yang berada di naungan UT Pokjar Sungai Lala, yang sudah berpartisipasi aktif untuk mengikuti Zoom meeting dan mendengarkan arahan-arahan dan bimbingan dari baik itu dari pihak UPBJJ selaku pelaksana S2 ini maupun dari rekan-rekan kita dari Pokjar yang lain yang sudah melaksanakan ataupun sudah menyelesaikan TAPM dan dalam proses TAPM hari ini. Nah, tentu dengan berbagi informasi ini kami dari UT Pokjar Sungai Lala
di bawah naungan UPBJJ UT Pekanbaru yang ada 2 prodi ini, tentu kami sangat mengharapkan berbagi informasi agar kami bisa tepat waktu menyelesaikan studi kami di Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru ini. Barangkali itu dulu Pak Dr. Iqbal, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan Pak Armin sangat bagus. Teman-teman ada yang bisa menjawabnya nggak? Tolong bantu saya, biar tahu prosedurnya bagaimana proses mendapatkan pembimbing yang 2 itu. Silakan, ada yang bisa jawab? Mendapatkan pembimbing. Ya, silakan Pak Wid. Gini Pak ya, kalau tadi pertanyaan kalau tidak salah kan bagaimana untuk mendapatkan pembimbing, tentunya yang diharapkan oleh mahasiswa Pak ya. Di saya pembimbing sih oke ya, tergantung hubungan kita dengan pembimbing tersebut, pendekatan kita dengan pembimbing tersebut. Memang ada beberapa pembimbing yang mungkin sedikit killer Pak ya, mohon maaf kalau memang ada yang ada di sini yang merasa tersinggung. Karena apa Pak? Kami di sini kan sudah bekerja dengan berbagai beban yang ada di sekolah, di rumah, ditambah lagi dengan kuliah. Jadi rasanya sangat berat Pak ya kalau memang mendapatkan dosen pembimbing yang sedikit agak menegangkan gitu Pak. Ya kalau bisa. Pak Wid, jadi begini, ya, Pak? Pertanyaannya bukan begitu, bukan masalah pembimbingnya. Nah, tahapannya yang pertama, untuk mendapatkan seorang bimbingan, teman-teman kan harus ada masalah dulu. Masalah. Oh gitu ya Pak. Ya. Kemudian okay. Nah, itu Pak. Jangan kemana-mana. Silakan. Oke. Gini saya ulang kembali berarti Pak ya. Kalau untuk mendapatkan putus jaringan dianya. Siapa? Pak Widodo. Ya, Pak Widodo putus jaringannya. Jadi saya jawab, untuk mendapatkan pembimbing Pak Armin dan teman-teman, silakan. Tadi apa yang sampaikan teman-teman harus ada masalahnya dulu. Masalah baru nanti usulkan judulnya ke kita. Rekap semuanya, kirim ke Bu Gandring. gandring@ikampus.ut.ac.id. Silakan diketik di itu, di chat. Kita akan kirim alamat emailnya. Silakan kirim ke email tersebut rekapnya seluruh judul-judul mahasiswa yang ada di Pokjar Pak Armin. Judulnya segera diproses, akan kita ajukan ke program Pascasarjana. Jadi saya pun nggak bisa intervensi pembimbingnya siapa, nggak bisa. Semua tergantung judul-judulnya. Nanti dicarikan yang relevan. Kemudian jumlahnya berapa? Satu pembimbing maksimal, pembimbing 1 dan pembimbing 2, satu kelompoknya 5 orang. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian apa itu? Misalkan boleh nggak menggunakan kualitatif atau kuantitatif saja? Ya benar. Satu kualitatif itu boleh dan kuantitatif juga boleh. Pilih salah satu. Kalau mix method, Anda akan kesulitan. Boleh juga. Nah, kenapa? Kalau kuantitatif, tadi kalau sekolah harus satu kecamatan. Supaya apa? Samplingnya mencukupi. Kan minimal 100. Kalau hanya 14 orang, 20 orang, nggak bisa dia jadikan sampling. Kecuali kualitatif research. Kualitatif research sudah kita purposifkan, samplingnya, informannya sudah kita tentukan 5 orang, 10 orang boleh. Tapi kalau kuantitatif itu minimal 100. Ada teorinya. Ya, kemarin kan teman-teman belajar analisis penelitian kuantitatif. Nah, itu berapa jumlah itu. Oke? Jelas ya? Jelas Pak. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ini sekedar tambah aja Pak. Segera bikin Excel-nya, nama, NIM, judulnya, kirim ke kita, ke Gandring, sekalian proses. Ya,
Baik Pak Dokter, jadi intinya kami harus mencari judul dulu, kami tentukan judul nanti baru kami kirim. Setelah kami kirim di proses di UT baru ditentukan pembimbingnya Pak Dokter ya. Baru nanti ada SK-nya dari dekan. Oke, terima kasih Pak atas informasinya Pak. Jadi jangan tidur aja, jangan pokoknya teman-teman untuk mendapatkan judul harus ketemu masalahnya dulu, jangan angan-angan dulu. Tadi yang saya sampaikan, buat masalahnya seperti apa? Seperti Pak Widodo, masalahnya tentang anak putus sekolah. Baru mencari referensinya, judul yang bagus, yang kira-kira gigit. Apa? Cari di penelitian terdahulu. Ambil, citasi, tiru, modifikasi. Silakan, boleh. Itu. Jadi yang penting ketemu masalahnya dulu. Jangan judulnya dulu, baru masalah. Nggak bisa. Nanti pasti berubah. Judul bisa berubah kapan saja, masalah bisa diperdalam, bisa disesuaikan. Tergantung berat nggak masalahnya itu, ya. Oke, yang lain silakan. Yang dari terima kasih Pak Dokter atas bantuan dan arahannya. Insya Allah kami akan segera untuk membuat progresnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di semester 3 ini sudah terkirim semua Pak untuk judul dan permasalahan yang akan kami teliti. Terima kasih Pak. Begitu nanti semester 4, itu sudah BTR 1. Sudah dapat pembimbingnya, tinggal menyapa. Itu caranya. Jangan ngajukannya jangan di last minute. Last minute nanti lama. Nah, saya menyapa dulu Bu Vera Amelia dari Kota Pekanbaru. Silakan masuk. Bisa dengar nggak suaranya? Bu Vera. Vera, Mas Vera. Vera, Vektor. Ya, nggak bisa masuk, nggak dengar mungkin. Ada yang lain silakan dari Rokan Hulu, Dwi Tuhu. Pak Dwi, sampai di mana Pak Dwi? Ini MAP nih Pak. Ya, silakan Pak Dwi. Silakan masuk, di unmute Pak. Dari Rokan Hulu. Mic-nya Pak, mic-nya di unmute dulu, mic-nya masih silang itu. Oh iya. Oke, ya, Pak. Pak Dwi, ini mahasiswa AP, teman-teman dari BPN. Iya Pak, iya Pak. Dari BPN. Tadi sampai berapa sekarang? Sudah sampai ke mana? Sudah punya masalah belum? Izin Pak, suaranya agak kecil lagi hujan deras Pak. Oh iya, silakan suaranya bagus Pak. Bapak suaranya bagus. Terus saja. Ya, kalau untuk progresnya ya sekarang sih belum mulai diisi, masih di terakhir kemarin masih bab 3 Pak. Ini sambil kerja masih banyak yang di ini kan. Ya Pak, harus konsisten dong, jangan mengalahkan studinya. Ingat, teman-teman ini masa belajar, masa bukan sudah belajar, tapi izin belajar. Jadi antara tugas dan belajar harus seimbang. Bagaimana yang mengingatkan diri kita sendiri, bukan istri, bukan suami, bukan anak-anak. Sama seperti saya dulu. Gitu. Iya, Pak. Segera diurus Pak, ya biar dapat pembimbing. Iya Pak, siap Pak. Kalau udah dapat pembimbing, itu tinggal komunikasi ke pembimbing. Bagaimana cara komunikasinya? Tinggal disapa di WA, disapa, tanya progresnya. Pembimbing kalau nggak pernah disapa, dia lebih cuek, bukan killer ya. Karena yang diurus banyak, harus disapa, diingatkan. Nah, ya, Pak. Pembimbing kami baik loh Pak. Nah, misalkan sudah email di WA, Pak saya sudah kirim email perbaikan proposal kemarin, mohon untuk direview, terima kasih. Tunggu balasannya, jangan usah ditelepon terus, jangan dipaksa. Nah, nanti pembimbingnya kalau terlampau di pressure terus juga diblok nanti nomor sampean. Oke, siap. Silakan yang lain. Terima kasih Pak. Yang lain. Ya, Pak. Yang lain, Bu Desma dari mana nih? Oh ya, wah Bu Surita. Bu Surita ini komandannya di Pulang Meranti. Ya, silakan Bu Surita.
Ya, bagus, mantap. Wah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yang sana sudah. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu Surita, bagus. Saya singkat saja tanpa intro. Mengenai posisi kami sekarang sudah di semester 5, Pak. Oke. Kami sudah di semester 5, jadi pertanyaan kami apakah tingkat semester apakah nanti masih ada semester selanjutnya apa semester 6 nanti masih ada. Nah, mengingat kami alhamdulillah sampai sekarang kami 20 orang masih tetap dengan di awal. Yang kedua, Pak, pertanyaan saya adalah lokasi BTR 1 nanti, karena dalam waktu dekat alhamdulillah kami mendapatkan informasi dari Ibu Badri bahwa mungkin kami akan melakukan BTR 1. Jadi apakah kami bisa merequest BTR 1 nanti kami bisa melakukannya di Selat Panjang atau nanti? Pertanyaan yang ketiga, kami sudah konsultasi sama Ibu Badri untuk BTR 1 itu diadakan 2 tahap. Karena kemarin sewaktu bimbingan ada beberapa teman yang memang mendapatkan tanda tangan atau pengesahan dari Dopim. Jadi karena itu kami dibagi dua. Jadi dibagi dua angkatan. Pertanyaan saya, apakah angkatan 1 nanti jika BTR 1 dilaksanakan dengan angkatan 2, jangka waktunya itu apakah jauh, Pak? Oke. Karena mengingat kawan-kawan yang sudah hampir rampung, hampir 90% karena hanya 1 orang saja yang masih ada masalah. Dari 20 orang, 19 orang sudah oke, sudah mendapatkan restu dan tanda tangan pengesahan dari 21 dan 2, hanya tinggal 1 orang saja. Yang keempat, pertanyaan yang selalu ditanyakan, pakaian seragam atau uniform nanti pada saat kami pakai BTR 1 itu apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Surita, karena Bu Surita jaringannya jelek, pertanyaannya langsung aja di WA kan ke saya aja. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 tadi. Langsung chat aja di WA saya. Ngetiknya singkat-singkat aja. Jadi begini, untuk di BTR 1, teman-teman harus kemarin kan kita upayakan supaya bisa mengelompok, karena memang untuk para pembahas ahli itu minimal 5 orang, Bu Yanti ya. Iya. Baru bisa kita PPS menjadwalkan itu. Nah, ini di Selat Panjang itu sudah hampir 90% teman-teman yang akan BTR 1. Nah, bagaimana cara BTR 1? Nanti silakan teman-teman teknisnya bagaimana. Kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi carilah jaringan yang bagus, silakan mau ngumpul di mana boleh, carilah jaringan yang bagus. Di Selat Panjang saja, carilah jaringan yang pas, nanti akan dijadwalkan jam sekian sampai jam sekian, maksimal presentasi 15 menit. Nah, relax aja, nggak usah gugup. Kemudian untuk SPP-nya, setiap semesternya apabila nanti diperpanjang, nggak usah bayar SPP yang penuh, bayarnya hanya Rp1.000.000 liftnya. Lift bayarnya Rp1.000.000. Ya, itu ya, mungkin bisa terjawab semua. Nanti kalau kurang terjawab, nanti bisa telepon saya. Itu karena suaranya tadi nggak jelas. Sip, silakan yang lain. Yang lain mau bertanya, monggo. Sebelum kita menyapa semuanya, ya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Riz. Wah, ini yang aktif ini teman-teman kepulauan, yang lain ini kota Pekanbaru mana yang deket ini malah pada nggak muncul ya. Silakan Pak Riz. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita bersama. Salam kenal, saya Rizdianto dari Kepulauan Meranti. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Surita, tapi kami ini sebetulnya udah terlambat ini Pak. Seharusnya semester kemarin kan, kami udah termasuk semester 5 ini. Mohonlah Pak, apa jadwal kami untuk BTR 1
dan trik-trik untuk BTR itu apa saja gitu. Sehingga kami punya persiapan di dalam melaksanakan BTR 1 nantinya. Kawan-kawan nih ya cemas-cemas nih Pak, bagaimana BTR 1 itu gitu. Jadi mohonlah trik-triknya sehingga kami punya persiapan sebelum BTR 1 ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riz. Jadi nanti segera kita follow up lagi karena sabar. Teman-teman yang sama dengan saya dulu. Saya sekolah S1, S2, S3, proses lama nunggunya ini lama nunggu ujian. Karena apa? Antrian. Karena kalau walaupun kita sudah di ACC oleh pembimbing, tapi kita belum dapat jadwal, ya udah kita pending. Itu yang nggak bisa kita protes, harus urut, sabar. Karena pembimbing pembahas ahlinya itu juga menyesuaikan waktu. Yang kita bukan pembahas ahli yang sembarangan, dan memang expert di bidangnya dan waktunya itu nggak banyak. Menguji langsung beberapa mahasiswa. Yang lain di-mute dulu deh. Oke, Aris di-mute dulu. Aris di-mute. Nah, otomatis teman-teman harus sabar. Karena apa? Tidak semua pembahas ahli langsung approve, ya di tanggal sekian. Saya bisa tanggal sekian. Otomatis waktunya kan menyesuaikan. Nah, biasa magister pendidikan dasar itu ada di beberapa daerah. Rata-rata sekarang sedang menuju ke BTR 1 semua. Otomatis PPS crowded. Sabar. Nah, mudah-mudahan bulan ini muncul jadwalnya Bu Yanti ya. Sudah di follow up kemarin ya? Ya, sudah. Ini lagi saya WA lagi Pak. Oke, di WA sama Bu Amalia. Amalia. Oke, dikirim, sabar. Nanti pasti akan dikasih jadwal sama Bu Yanti jika sudah dapat jadwal. Karena semua harus sesuai dengan tahapan-tahapannya yang sudah kita sampaikan. Kemudian, bagaimana trik teman-teman BTR 1? Nah, BTR 1 itu adalah mempresentasikan, mempertahankan proposalnya. Terutama, begitu ditanya para penguji ahli, mengapa Anda tertarik mengambil penelitian itu? Jawabannya apa? Karena, jangan jawab, karena saya adalah sekolah, saya di sana. Jangan seperti itu. Salah kalau jawabnya seperti itu. Kenapa Anda mengambil penelitian di Kecamatan Rangsang, Kepulauan Meranti? Ya karena saya lahir dan besar di Kepulauan Meranti. Salah. Jangan ngambil seperti itu. Pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan jebakan untuk menguatkan. Jawabannya apa? Saya tertarik mengambil penelitian ini karena yang pertama, terjadi permasalahan 1, 2, 3. Sebutkan masalahnya dan empirical problemnya, tampilkan. Kemudian untuk menguatkan, tampilkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah Anda rangkum dan Anda review. Itu jawabannya. Kuat di rumusan masalah, kuat di latar belakang masalah, berarti Anda bisa menyampaikan ke para pembimbing pesan bahwa Anda siap untuk meneliti berdasarkan masalah itu. Terus, kajian-kajian kan diminta penelitian-penelitian terdahulunya harus ada. Nah, sampaikan manfaat penelitiannya apa. Kemudian yang penting adalah metodologi, kuasai metodologinya. Supaya Anda siap. Metodologi yang saya pakai adalah quantitative research dengan jumlah sampling sekian, kemudian proses analisis data sekian, menggunakan alat apa. Kemudian siapkanlah instrumennya apabila diminta. Instrumen berupa kuesionernya, masih ada waktu untuk membuat kuesioner itu. Silakan diuji validitasnya juga. Bagaimana uji validitas? Teman-teman tinggal membuat mengkonsultasikan instrumen tersebut kepada para pembimbing Anda untuk divalidasi atau Anda bisa sampaikan ke para yang memang expert di bidangnya. Silakan namanya uji validitas. Itu Pak Rusdi ya.
Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan nanti kami mau konsultasi nanti ya di lain waktu nanti kami akan telepon lagi lah. Kemudian slide-nya itu jangan banyak-banyak. 10 sampai 12 slide saja cukup. Jangan sampai 30 slide. Maksimal waktu 10 sampai 15 menit. Latihan di depan kaca. Latihan sama teman-teman. Ya, jangan gugup. Persentasenya Pak ya? Iyalah. Untuk persentasenya? Ya, presentasinya. Bukan presentase ya, presentasi. Ya, ini Pak Sadius silakan bertanya. Ya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Direktur? Iya. Pak tadi lagi sibuk-sibuknya, kayaknya belum sempat nyapa gitu. Cuma hanya mendengarkan masukan dari kawan-kawan. Ini Pak, pendidikan S2 ini sudah mengikuti kemarin BTR 1. Kami cuma menunggu waktu untuk BTR 2, Pak. Oke. Kira-kira kapan waktu itu, Pak, untuk BTR 2? Oke, Pak Sadius sudah ACC pembimbingnya? Supaya kami untuk dapat... Pak Sadius sudah ACC pembimbing 1-2 belum? Form pengesahannya. Oke, Pak Sadius. Pak Sadius. Ya, Pak. Sudah dapat pengesahan pembimbingnya. Pembimbing 1-2 sudah ACC belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, dikirim ke Bu Yanti ya. Sudah ya, dikirim. Pak Ya, Sadius. Pak, lanjut, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, Pak. Dikirim ke Bu Yanti, nanti akan di follow up ke PPS. Pak Sadius fully online apa enggak? Online, Pak. Fully online? Enggak reguler nih, Iya. Pak, di PDF. Bukan. Pak Sadius Mahasiswa reguler. mahasiswa non-reguler. MPDR non-reguler. Ya, Pekanbaru. MPDR Pekanbaru kan? Iya, Nah, Pak. Ya. kirim lembar pengesahannya sama Bu Yanti biar segera diajukan untuk jadwalnya. Oke, Pak. Gandring@ikampus.ut.acid. Nah, scan Iya, Pak. atau kirim ke WA Bu Yanti. Beres itu, biar jadwalkan. Nggak usah susah-susah. Siap, Pak. Ya, Iya, siap, Pak. saya pun senang kalau teman-teman. Reski. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Terima Pak. kasih. Gimana Reski, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini teman-teman Reski ini adalah risetnya kualitatif riset. Sudah sampai tahapan apa? Silakan Reski. Bagaimana cara ngambil data kemarin? Ngolahnya. Nah, ceritakan suka dan dukanya. Baik, kalau untuk suka dukanya itu Pak paling sulit itu meminta responden atau narasumber itu untuk diwawancarai itu Pak. Karena rata-rata tidak bersedia diwawancarai dengan alasan baba-baba segala macam. Nah, nunggu mereka bersedia itu Pak habis memakan waktu lebih kurang 2 bulan kemarin. Ya, tergantung mood-nya para ini ya. Iya. Para ini takut untuk dipublikasi karena Pak Reski ini ngobrak-abrik tatanan bos nasional nih sepertinya. Ya Res ya. Ya Pak. Kemarin tentang dana bos juga kan? Iya Pak. Iya. Jadi salah satu alasan saya memilih implementasi BOS tahun 2020 karena di tahun 2020 ini terdapat berbagai aturan baru yang tidak ada di tahun-tahun sebelumnya. Maka saya tertarik untuk meneliti yang tahun 2020 ini, Pak. Oke, sip. Sekarang sudah sampai tahapan apa, Pak Reski? Kalau untuk tahapannya sudah selesai sih Pak sampai bab 5. Dan sekarang ini tinggal menunggu perbaikan dari Bu Cita selaku pembimbing 2. Nanti jika sudah selesai baru ke Bapak. Oh ya, sip. Semangat. Segera BTR 2 pokoknya saya doakan. Pokoknya Bu Tita, kemarin kan saya minta perbaikannya diinterpretasi ya. Disajikan, analisis, kemudian datanya,
kemudian di-compare dengan teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu sehingga analisisnya lebih tajam. Benar ya? Iya, Pak. Oke. Iya. Cara Jadi hasil dari bimbingan dengan Bapak. ya terus gimana? Hasil dari bimbingan Bapak kemarin saya lanjutkan dengan Bu Tita. Jadi ada beberapa masukan dari beliau itu yang saya kirim. Jadi untuk kali ini sudah yang ketiga kali ini Pak perbaikan bimbingan dengan Bu Tita. Jadi kalau udah selesai dari Bu Tita nanti ke Bapak. Ya. Langsung daftar BTR. Nah, ini teman-teman pun semuanya perhatian. Jangan sampai terjadi, silakan yang lain di-mute dulu. Jangan sampai terjadi teman-teman ini mengadu argumen dari para pembimbing 1 dengan pembimbing 2. Bagaimana teman caranya merajut pembimbing 1 dan pembimbing 2 ini sinergi tugas teman-teman. Untuk jangan diadu bagaimana nanti malah nggak selesai-selesai. Ingat, tesis yang baik adalah tesis yang selesai antara pembimbing 1 dan pembimbing 2. Betul Pak, betul. Ya kan? Jangan sampai bagaimana Anda menanggapi? Betul. Reski. Jawab pertanyaan Bapak ya. Bagaimana Anda menanggapi respon pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang berbeda? Bagaimana cara menanggapi? Yang pertama, seperti yang Bapak ajarkan kemarin, kita tetap mengutamakan etika berbicara, etika dalam menyapa, Pak. Jadi, ketika saya menyapa Ibu Tita, jaringan. Bentar, lalu beliau terus. Halo? Ya, terus. Lagu deh kemarin. Dengar, Pak? Dengar. Silakan diulang, yes. Diulang. Res. Diulang. Ya, jadi komunikasi yang saya bangun dengan Bu Tita, yang jelas dari segi tata krama, etika dan sopan santun sama beliau, sambutan beliau positif, beliau juga mengarahkan. Jadi atas arahan beliau, saya ke Bapak. Bapak juga mengarahkan kemarin. Kalau sudah oke dengan pembimbing 2 sama Bapak, nggak ada masalah. Makanya saya bimbingan dulu dengan Bu Tita, baru ke Bapak. Ya. Nah, bagaimana cara mensikapinya jika ada pendapat yang berbeda? Pada saat kemarin BTR 1 juga ada prinsip yang berbeda. Bagaimana si Reski merajut, menyambungkan itu untuk teman-teman yang lain? Silakan di-share. Ketika ada pendapat Bapak dengan pendapat Bu Tita yang berbeda, saya sampaikan kok Pak dengan Bu Tita. Masukan Bapak seperti apa, kemudian Bu Tita juga dari saya juga lihat substansi yang Bapak sampaikan itu sesuai tidak. Yang Bu Tita menyampaikan, oh ini kira-kira masuk akal nggak sih gitu. Dan beliau pun orangnya open mind Pak, sama seperti Bapak, open mind menerima. Kalau saya tidak senang, kalau tidak puas, saya beri argumen, beliau pun siap menerima argumen gitu Pak. Wah, mantap. Itu perlu dicontoh teman-teman. Itu dari kita audiensi seperti ini, kita saling berbagi informasi. Ada poin-poin yang harus teman-teman catat dan tanamkan untuk teman-teman ke depan. Jangan ego sektoral, jangan merasa benar. Anda itu mahasiswa. Jadi apapun background Anda, kalau para pembimbing belum ACC, itu juga dicatat sambil dipahami ya, nggak paham tanya anak ya. Ini baru dana saja. Ke berikutnya, tahap berikutnya. Terima kasih Reski. Thank you ya. Oke, yang lain silakan. Suliana. Ibu Ya, Suliana, Bu Pak. Suliana. Angkat tangan, raise the hand. Bu Suliana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, mantap. Suaranya bagus. Ya, nggak dengar. Ya bagus suaranya Bu. Suara Ibu bagus. Silakan.
Oke. Baik, saya Suliana dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Selat Panjang. Mendengar dari perkataan teman-teman yang sudah masuk tadi, itu tentang masalah pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu, cara menyapanya, berdasarkan pengalaman saya, untuk menyapa pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu, kita maunya beriring gitu Pak. Misalnya ketika pembimbing 1 kita berkonsultasi juga dengan pembimbing 2 sehingga tidak ada terjadi bentrokan. Nah, jangan kita menyapa pembimbing 2 ketika sudah ke pembimbing 1 pada 1, 2, 3 dah siap, baru kita menyapa pembimbing 2. Itu agak susah. Nah, jadi pengalaman saya kemarin, saya menyapa pembimbing 2-nya di awal juga Pak, sama dengan pembimbing 1, sehingga ketika kita mengajukan ke pembimbing 2, pembimbing 2-nya tidak terlalu banyak komen. Karena apa? Di awal sudah sinergi gitu, beriring. Hanya untuk berbagi pengalaman saja, Pak. Ya. Ya, jadi begini. Memang saya dari awal, teman-teman harus on progress ya. Serempak jalannya begini. Begitu teman-teman menyapa para pembimbing 1, menyapa pembimbing 2, kirim bareng-bareng. Kirim ke email beliau. Kan kita tidak pernah tatap muka, jarang. Kirim ke email teman-teman, disapa bareng-bareng. Respon dari mereka segera direspon, cepat diperbaiki, kemudian disapa lagi. Ibarat teman-teman harus lebih aware. Teman-teman harus lebih punya planning, checklist. Tanggal sekian aku komunikasi pembimbing. Kira-kira layak enggak durasinya? Itu caranya. Jadi jangan sampai teman-teman lihat perbaikannya. Misalkan perbaikan ini yang diminta, tiba-tiba malam Anda perbaiki, paginya langsung Anda kirim. Jangan, itu norak. Logikanya, dalam beberapa hari ke depan Anda bisa memperbaiki itu. Itu proses akademik ya. Nanti malah ada rasa curiga jikalau Anda begitu Anda diberikan perbaikan, beberapa jam kemudian langsung ngirim. Wah, ini yang ngerjain siapa? Berarti Anda sudah ada ininya, sudah ada backupnya. Nah, jangan seperti itu. Logikanya, oh ini perbaikannya minor. Minor paling 3 hari, 4 hari lah saya kirim. Kalau mayor agak banyak, minggu depan atau 2 minggu lagi saya sapa lagi. Wajar itu. Tapi kalau begitu Anda dapat respon, kemudian Anda langsung kirim balik, wah kok cepat kali nih. Jangan-jangan ngambil dari internet. Wah itu bahaya, bisa jadi blunder. Sekarang berpikir positivisme, berpikir logika, logik, dan benar-benar masuk akal gitu lah. Karena teman-teman kan bukan sarjana lagi, sudah ke arah master, ya kan? Ya. Silakan yang lain. Ya, Pak. Kasih, Pak. Oke, Bu Suliana. Sekarang udah sampai tahapan apa ya, Bu Suliana ya? Apa, Pak? Sekarang udah sampai tahap apa, Bu Suliana? Bisa diulangi lagi, Pak? Sekarang udah sampai tahapan apa? Pak, saya nggak ACC diajukan BTR 1, Pak. Oke, sip. Lanjut. Ya, silakan yang lain. Bu Vera tadi itu ada nggak Bu Vera? Udah, Vera. Nggak, maksudnya tadi udah ngomong Bu Vera belum? Udah. Ya. Silakan yang lain. Iqbal, izin bertanya Pak. Silakan. Ini Pak, kemarin dari masukan Bu. Silakan. Oke,
Kemarin Pak, dari perbaikan yang telah saya sampaikan ke Bu Tita, ada satu yang belum saya review ke beliau, yaitu mengenai catatan lapangan, Pak. Ya. Itu catatan lapangan itu bentuknya cukup pakai kertas lembarkah atau pakai buku atau seperti apa, Pak? Catatan lapangan. Ya, itu harus ada recordnya, ibarat tercatat, Mas. Jadi tercatat itu seperti logbook. Iya, Pak. Ya, logbook, catatan, tanggal sekian, itu kan Anda wawancara dengan informan 1, tanggal sekian jam berapa. Di lapangan temuannya apa. Catatan-catatan gitu aja. Jadi seperti logbook. Jadi Anda benar-benar meneliti, nggak hanya ngarang. Itu aja. Hanya minta bukti aja. Buat catatannya. Tanggal sekian, saya kan pada saat Anda merekam, itu kan ada tanggal-tanggalnya itu di handphone kan. Anda merekamnya wawancara itu kan merekam kan, Mas? Iya, Pak. Nah, udah tinggal ditelusuri aja. Iya, direkam, Pak. Jejak digital nggak bisa dihapus, aman aja. Ya. Oke, sip. Ya. Oke, makasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Ya. Ya ada. Suliana angkat tangan lagi, Pak. Ya, siapa? Suliana. Suliana. Silakan. Bu Suliana akan udah lagi kan? tadi. Yang lain? Ya, masih Bu Raudah, dari mana nih Bu Raudah? Silakan. Baru. Apa yang mau sampaikan Bu Raudah? Nggak usah takut, mumpung ini. Ya, Assalamualaikum Pak. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kendala di lapangan kalau saya masih dalam tahap proses mengolah wawancara Pak untuk di bab 4-nya. Itu aja masih dalam tahap itu Pak. Ya, jadi apa kendala yang seperti kurang jelas suaranya, silakan. Jaringannya. Ya. Ya, jaringan jelek. Ada yang lain dari daerah lain, silakan. Tadi dari Sungai Lala, barangkali ada yang lain selain Pak Armen, Pak. Ya. Armen. Pak Armen, silakan. Banyak nih yang gabung, cuman pada nggak mau tanya. Mumpung ini kesempatan, silakan tanya. Kita kalau ada masalah kita carikan solusinya. Tambah ya Pak. Boleh. Silakan. Ayo, yang lain. Kalau yang lain cukup, kita nanti agendakan lagi di bulan berikutnya. Nanti akan kita sapa lagi. Teman-teman yang sudah progres bisa menyampaikan hasil progresnya yang sudah BTR 1 maupun
yang sudah ujian sidang bisa menyampaikan temannya yang lain untuk menyampaikan semangat bagaimana strateginya. Nanti kita agendakan lagi Bu Yanti ya. Iya Pak. Mudah, sangat mudah dengan jaringan ini. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebuah ide yang bagus, sebuah motivasi untuk Bapak Ibu semua. Karena dulu saya sekolah, saya nggak pernah diginiin sama universitas saya. Udah, kamu mau sampai kapan, nggak mau disapa. Nah, ya ini, saya tidak mau seperti ini. Yang saya mau, teman-teman semangat, selesaikan. Saya akan dukung, saya akan dalam arti teman-teman harus memulai. Kalau teman-teman adem ayem saja, wah repot nantinya. Bu Yanti pun akan tidak sibuk kalau teman-teman nggak santai-santai ya Bu Yanti ya. Kalau teman-teman cepat, Bu Yanti pasti gerak cepat juga. Nah ini Bu Novia Susanti ini sepertinya membuka mic. Silakan Bu Novia. Ada tambahan? Silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Saya mahasiswa UPB Pekanbaru, dari Pekanbaru. Saya hanya mengutarakan kendala di lapangan Pak. Ini saya narasumbernya itu ada berasal dari siswa. Kendala saya kan saat ini siswa belum bisa datang ke sekolah. Bagaimana solusinya Pak? Siswa tersebut bisa menjadi respondennya. Apakah saya menemui langsung atau bagaimana gitu Pak? Oke, Bu Novia, kita urut dulu dari awal. Bu Novia, risetnya tentang apa? Tentang program Adiwiyata di sekolah, Pak. Program apa? Adiwiyata. Implementasi Adiwiyata. Jadi rencana kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif, berarti melibatkan Adiwiyata itu untuk program apa kurang begitu itu ya? Apa program apa Adiwiyata itu? Implementasinya di sekolah gitu. Enggak, Adiwiyata itu programnya apa? Bisa dijawab enggak? Dalam bentuk apa? Kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, misalnya dari mulai tentang lingkungan, kemudian programnya budaya-budaya sekolah yang melibatkan lingkungan sekolah di sekolah gitu. Nah, Bu Novia, yang Ibu fokuskan kan implementer kebijakannya kan? Implementornya. Ya, Pak. Ya kan? Implementer kebijakan itu bukan siswa. Oh. Kemudian Pak? Implementer kebijakannya itu diarahkan sama pembimbingnya apa kemarin? Implementernya. Memang arahnya ke peserta didik itu Pak. Terhadap peserta didik gitu. Nah, sebentar. Kita harus pakai logika ini teman-teman semua ya, teman-teman. Jadi jangan terjebak pada judul Anda. Kalau Anda terjebak, Anda akan mati kutu ini. Stuck. Coba kita lihat, implementasi tentang Adiwiyata. What is Adiwiyata? Semua Anda sudah jabarkan. Coba dibuka jurnal-jurnal penelitian terdahulu tentang Adiwiyata. Samplingnya siapa? Informannya siapa? Pasti informannya, saya yakin informannya adalah implementer, yaitu guru yang bertanggung jawab seperti tentang Adiwiyata. Biasanya guru apa? Guru apa? Jobnya distrik. Timnya biasanya itu Pak. Tim Adiwiyata itu sendiri dari guru gitu. Iya, kan implementernya tim tersebut. Bukan siswa. Siswa hanya sebagai media Bapak Ibu cross check. Apakah benar ini bla 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 menguatkan
bahwa program tersebut sudah memang bermanfaat, ada impact-nya. Nah, implementernya, eksekutornya adalah tim itu. Yang diwawancarai mendalam adalah tim implementornya. Bu Novia bisa dimengerti? Oh, mengerti Pak, paham. Nah, itu. Sampai saat ini Pak, memang sudah saya wawancara itu bagian guru dan timnya tadi. Cuma karena di judul tadi yang peserta didik tadi itu terkendalanya di sana Pak. Nah, berarti nggak ini ya Pak? Nah, jadi peserta didik sekarang kan nggak masuk sekolah ini. Ya, di telepon aja, di WA, di telepon, atau di wawancara. Kan mudah. Ibu tata teleponnya tanggal berapa, kasih pertanyaan, ibu rekam, segala macam. Itu jadi itu. Nggak mesti harus ibu cari ke rumahnya. Minta nomor teleponnya sama siswa kan gampang. Simple aja. Data ibu telepon sama ibu datang jauh-jauh masuk dalam sana, dengan ibu wawancara panas-panas, resikonya besar sama telepon lebih enak mana? Telepon Pak. Ya iyalah. Telepon beres, catat. Kapan teleponnya direkam, Anda deskripsikan. Selesai. Data itu tersaji dengan baik. Ya? Ya Pak. Oke, sip. Jadi, baik, terima kasih. Haluannya agak sedikit dirubah. Jangan terlalu ekstrim seperti itu. Yang logika aja. Saya pun kalau bimbing ibu pasti saya arahkan ke situ. Minta izin sama bimbingnya. Nah, bahwa ini wawancara saya menggunakan by phone karena kondisinya mereka lagi off sekolah. Pandemi. Pandemi. Malah diperbolehkan. Zoom aja seperti ini. Ibu buka Zoom. Rekam. Nah, wawancara semuanya. Cepat direkam datanya. Selesai. Ibu tinggal ngetik. Nah, itu caranya. Ini ya teman-teman harus sudah berpikir seorang master. What can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Ibu, saya yakin Bu Novia Susanti ini karena nggak ada teman untuk curhat, nggak ada teman untuk bisa berdiskusi, macet. Benar nggak? Benar Pak. Iya. Nah, butuh teman Pak. Iya ya. Butuh teman. Kalau teman tidur ada di rumah, ya kan? Tapi kalau teman untuk itu nggak bisa ibu diskusi sama suami. Saya aja ngurusin diri saya aja susah, apalagi ngurusin sekolah ibu. Bercanda aja bu. Silakan. Tetap semangat. Ya, Bu. Pak. Lanjutkan. ETR 2 menunggu. Oh, semangat, makasih banyak Pak. Sama-sama. Ya, siapa lagi? Mansur Sulaiman. Pak Mansur Sulaiman. Sebutkan aja, Pak Mansur Sulaiman ya? Iya, dia. Pak Mansur Sulaiman ini mic-nya udah dibuka, barangkali mau ngomong. Silakan. Oke, terima kasih. Izin Bu, Pak Dokter. Silakan Pak Mansur, kenalkan dulu dong dari mana? Ingin mengenalkan diri saja dulu Pak Dokter. Ya. Kami dari UPPJ Sungai Lala. Kami dari MM semester 3 baru Pak. Tapi saya sudah secara pribadi sudah mengancar-ancar untuk permasalahan ataupun judul tesis saya yang akan saya buat nanti gitu Pak. Permasalahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu itu adalah masalah pengangguran Pak. Setiap tahunnya semakin meningkat. Baik itu yang putus sekolah maupun yang tamat sekolah belum ada mendapatkan pekerjaan, itu salah satu masalah yang akan saya teliti. Dengan adanya pengangguran itu, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan beberapa langkah. Salah satunya memberikan pelatihan berbasis kompetensi. Dengan pelatihan berbasis kompetensi itu, tenaga kerja yang menganggur itu mendapatkan ilmu, pengetahuan baik di bidang otomotif, menjahit, las, dan lain sebagainya. Dari permasalahan itu akan saya teliti gitu Pak. Pengaruh pelatihan berbasis kompetensi terhadap keterampilan tenaga kerja
yang kompeten, kemudian penempatan tenaga kerja, dan juga mengurangi pengangguran. Itu salah satu yang akan saya teliti nanti, dan juga itu judul saya. Bagaimana Pak menurut Pak Dokter itu? Makasih. Ya. Pak Mansur Sulaiman itu adalah proyeksi yang sangat baik, menangkap masalah, kemudian mencari. Jangan lupa nanti di latar belakang masalah Anda carilah peraturan atau undang-undang tentang ketenaga kerjaan, pelajari itu karena ini berkaitan dengan kebijakan, harus ada undang-undangnya. Kemudian siapkan data dari dinas tenaga kerja atau Anda bisa browsing di mana Anda bisa mendapatkan itu tentang data pengangguran minimal 5 tahun ke belakang di Kabupaten Indragiri dulu. Itu sebagai penguat, dan mulai sekarang Anda browsing di Google Scholar atau Science Direct tentang bagaimana mengatasi, menangani pengangguran di seluruh wilayah di dunia maupun di Indonesia. Anda bisa citasi, Anda bisa tiru instrumen-instrumennya, seperti apa gaya mereka dalam menuliskan jurnal, Anda bisa citasi dan Anda bisa modifikasi sesuaikan dengan yang ada di tempat saudara. Itu Pak Mansur. Bagus. Mulai sekarang cari jurnalnya di Google Scholar atau Science Direct, yang bahasa Inggris tinggal ditranslatekan pakai Google. Saya yakin teman-teman bisa, dan segera dimendelekan supaya Anda nanti referensinya tambah banyak. Ini sudah sudah saatnya. Yang gini-gini harus kita punya mood yang bagus, yang bisa dari mana saya bisa mendapatkan data itu. Supaya memudahkan kita. Dengan kita membaca, Anda print Pak jurnal itu Pak. Kalau nggak ada print, Anda tinggal di laptop pasti malas buka. Karena kemampuan kita membaca di dalam layar digital dengan yang di print, kita nggak bisa coret-coret, nggak bisa stabilo. Ya kan, lebih baik Anda print, Anda tinggal merubah bahasa itu, Anda ambil, merubah dengan bahasa sendiri. Pasti ketemu jadinya. Itu Pak Mansur. Ya, oke, makasih. Judulnya bagaimana mengatasi pengangguran di Indragiri Hilir. Temanya itu Anda bisa sesuaikan. Ya, oke, Indragiri Hulu, maaf. Oke. Silakan yang lain. Makasih Pak Dokter. Sama-sama, itu bagus. Dalam pemilihan memilih, jadi kan terkait ada kurang bayar. Izin Pak. Assalamualaikum Pak, saya Sasneti Pak, saya mahasiswa Magister Administrasi Publik Pak. Oke. Ya saya kebetulan di Pekanbaru Pak. Pak, kedengar nggak Pak suaranya? Kedengaran, lanjut saja. Masya Allah. Ini masalah. Kalau udah begini, saya bisa protes. Nggak bisa protes. Jaringan pun hilang.